Dalam peristiwa perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi atau ahli Taurat, biasanya digambarkan penuh dengan perselisihan, penuh dengan perdebatan. Tetapi menarik, salah satu kisah perjumpaan antara orang Farisi dengan Yesus menjelang peristiwa seputaran doa di Taman Getsemani dan kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Ada satu pengalaman yang dialami oleh orang Farisi dan Yesus dalam perjumpaan yang nampaknya baik. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-31 dan berikutnya, di mana orang-orang Farisi seolah-olah menyampaikan suatu peringatan kepada Yesus, peringatan yang baik supaya Yesus tidak masuk ke kota Yerusalem dan kemudian mengalami penderitaan. Kita lihat di dalam kisah itu digambarkan dalam Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagian itu saja. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." So, di dalam kisah ini kita melihat nampaknya orang Farisi itu berbelas kasih kepada Yesus, berniat baik memperingatkan Yesus supaya jangan masuk ke Yerusalem, dan mereka mengingatkan Yesus bahwa Herodes akan menangkap dan membunuh Yesus. Nampaknya nasihat ini nasihat yang penuh dengan kebaikan yang mau memperingatkan Yesus supaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Tetapi menarik jawaban Yesus kepada perkataan orang-orang Farisi ini. Dia malah mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Seolah-olah dia menolak, bahkan tidak lagi mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu. Mengapa Yesus bersikap seperti itu? Saudara, kita akan menemukan jawabannya kalau kita membaca di dalam Matius 23. Matius 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Yesus tahu apa yang melatar belakangi nasihat yang seolah-olah baik yang disampaikan kepadanya. Tetapi sebetulnya itu adalah sebuah kepura-puraan belaka. Sehingga di dalam Matius 23 itu berulang kali Yesus mencela orang-orang Farisi dan bahkan ahli-ahli Taurat juga dengan mengatakan, "Celakalah hai engkau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat." Beberapa ayat mengungkapkan hal itu dengan berbagai macam peristiwa dan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dia tahu bahwa ungkapan yang disampaikan yang nampaknya baik itu adalah hanya kepalsuan. Saudara, hati-hati di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu jika suatu kepalsuan itu dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun nampaknya baik, Allah tahu apa yang melatar belakangi, apa yang sebetulnya mendasari, dan apa yang sebetulnya kita lakukan. Oleh karena itu di dalam hidup kita jauhilah kepura-puraan. Nyatakanlah sesuatu dengan tulus, sesuatu dengan dasar kasih, jangan dengan pura-pura. Demikian juga di dalam iman kita kepada Allah. Jangan iman itu dilakukan dengan kepura-puraan, tetapi lakukanlah dengan tulus, dengan sepenuh hati. Allah tahu
apa yang melatar belakangi baik perkataan ataupun juga perbuatan-perbuatan kita. Jadilah tulus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati.